Perkenalkan, nama saya Marlina Sari Borus Tompul, PDP 109, kelompok C, Kabupaten Deli Serdang. Adapun materi yang saya bahas hari ini adalah mengevaluasi perang melawan penjajahan kolonial Hindia Belanda dengan subtopik bahasan. Pertama ada perang Diponegoro, kedua perang di Bali, ketiga perang Banjar, dan keempat Aceh berjihad. Pertama, Pangeran Haryadipanegara adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa, periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Adapun latar belakang terjadinya Perang Diponegoro adalah sebab-sebab umum. Pertama, rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajaknya. Kedua, kaum bangsawan merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh lagi menyewakan tanahnya. Kemudian ketiga, campur tangan Belanda di istana, misalnya dalam mengangkat sultan, mengubah tata cara istana, sajian sirih dihapus, dan orang-orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. Kemudian, sebab-sebab khusus. Pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin di Tegalrejo merupakan penghinaan, sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo, Sentot Ali, Basa Prawirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Pusat pergerakannya ialah di Selarong. Sistem yang dipergunakan adalah perang gerilya dan perang sabil. Bagaimana jalannya peperangan? Simak ya. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari tanggal 20 Juli 1825. Belanda dalam rangka membuat jalan baru pemerintah untuk memasang anjir atau pancang atau juga yang disebut dengan patok. Kemudian secara sengaja memasang anjir ini melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabut anjir tersebut. Berawal dari insiden anjir inilah meletus Perang Diponegoro. Nah, dalam perlawanannya Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi atau paman dari Diponegoro, Ali Bahsya Sentot Prawirjo sebagai Panglima Muda, Kiai Mojo dan Nyi Ageng Serang. Untuk mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan usaha tipu daya untuk mematahkan perlawanan. Kemudian, siasat benteng Stelsel yang dilakukan oleh Jenderal de Kock mulai tahun 1827. Siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda. Siasat pemberian hadiah sebesar Rp20.000 kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro. Siasat tipu muslihat, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya Pangeran ditangkap. Bagaimana akhir perlawanan? Nah, Perang Diponegoro berakhir setelah Belanda berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro ditangkap, kemudian diasingkan ke Semarang, Batavia, Manado, dan akhirnya di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat tanggal 8 Januari 1855. Nah, kita lanjut ya ke Perang Banjar. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberi hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal-kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali sampai tahun 1844. Raja Buleleng dan Karangasem menolak meratifikasi penghapusan hukum tawan karang. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduknya. Bagaimana jalan perlawanannya? Disimak ya. Pemimpin perlawanan di Bali yaitu Raja Gusti Ngurah Made Karangasem yang mendapat dukungan patihnya I Gusti Ketut Jelantik. Pada tanggal 27 Juni 1846 pertempuran sengit pun terjadi antara para pejuang dari Buleleng dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Klungkung melawan Belanda. Pada tahun 1847 saat ada kapal-kapal terdampar di pantai Kusumba Klungkung,
tetap dirampas oleh kerajaan. Sudah tentu hal ini menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda akhirnya mengeluarkan ultimatum agar raja-raja Buleleng, Klungkung, dan Karangasem mematuhi melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda itu. Rakyat justru dipersiapkan untuk melawan kekejaman Belanda. Pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu istrinya Jero Jempring mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar Supit Urang, sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Akhir dari sebuah perlawanan. Raja Buleleng diikuti I Gusti Ketut Jelantik tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian bulan Mei 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya Kusumba Klungkung jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya kita ke Perang Banjar. Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 dan 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda. Selanjutnya, peperangan demi peperangan dikomandoi Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah di seluruh wilayah Kerajaan Banjar. Pada bulan September, Deman Lehman dan para pemimpin lain seperti Tumenggung Jalil dan Pangeran Muhammad Aminullah meninggalkan medan pertempuran di Tanah Laut menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Dalam pertemuan di Kandangan itu menghasilkan kesepakatan yang intinya para pemimpin pejuang Perang Banjar menolak tawaran perundingan dengan Belanda dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan sebagai berikut. Pertama, pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amuntai. Kedua, memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. Ketiga, Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas. Dan yang keempat, mengusahakan tambahan senjata. Selanjutnya, pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya berhasil mendesak terus pasukan Pangeran Antasari, dan akhirnya Pangeran Antasari memindahkan pusat benteng pertahanan di Muara Tawe. Kemudian, Pangeran Hidayat tertangkap oleh Belanda dan Pangeran Antasari juga gugur dalam salah satu pertempuran melawan Belanda. Pada Oktober 1862 dalam usia 75 tahun berakhirlah Perang Banjar Dayak melawan Belanda. Selanjutnya kita masuk ke Aceh Berjihad. Perang Aceh atau Aceh Berjihad, mati syahid atau menang. Sejak dahulu kala, kedudukan Aceh sangat strategis. Belanda sudah lama mengincarnya, namun Sultan Aceh tidak pernah membiarkan hal itu terjadi. Perkembangan politik yang semakin menohok Kesultanan Aceh adalah ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Isi Traktat Sumatera ini antara lain, Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Dalam posisi yang terus terancam, Aceh berusaha mencari sekutu dengan negara-negara lain seperti Turki, Italia, bahkan juga melakukan kontak hubungan dengan Amerika Serikat. Aceh kemudian tahun 1873 mengirim utusan yakni Habib Abdurrahman pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda melakukan agresi atau serangan yang kedua. Serangan ini dipimpin oleh J. van Swieten. Pertempuran sengit terjadi istana dan juga terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman. Para pejuang Aceh harus mempertahankan masjid dari serangan Belanda yang bertubi-tubi. Masjid terus dihujani peluru, dan kemudian pada tanggal 6 Januari 1874 masjid itu dibakar.
Para pejuang dan ulama kemudian meninggalkan masjid. Tentara Belanda kemudian menuju istana. Pada tanggal 15 Januari 1874, Belanda dapat menduduki istana. Setelah istana dikosongkan, karena Sultan Mahmud Syah II bersama para pejuang yang lain meninggalkan istana menuju Lewang Batah dan diteruskan ke Pagar Aya, sekitar 7 km dari pusat kota Banda Aceh. Tetapi pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan meninggal karena wabah kolera. Tahun 1884 merupakan tahun yang sangat penting karena Muhammad Daud Syah telah dewasa, maka secara resmi dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah, bertempat di Masjid Indrapuri. Pada waktu upacara penobatan ini, para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hasim, Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro memproklamirkan ikrar Perang Sabi atau Perang Sabil. Perang Sabil merupakan perang melawan Kapi Belanda atau kafir Belanda, perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Setelah penobatan itu, mengingat keamanan istana Indrapuri dipindahkan ke Keumala di daerah Pidi sekitar 25 km sebelah selatan kota Pidi. Dari istana Keumala inilah semangat perang Sabil digelorakan. Dengan digelorakannya Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas, apalagi dengan seruan Sultan Daud Syah yang menyerukan gerakan amal untuk membiayai perang. Setelah menambah semangat para pejuang Aceh, Cik Ditiro mengobarkan perlawanan di Sigli dan Pidi. Di Aceh bagian barat tampil Teuku Umar beserta istrinya Cut Nyadin. Pertempuran sengit terjadi di Meulaboh. Beberapa pos pertahanan Belanda berhasil direbut oleh pasukan Teuku Umar. Pasukan Aceh dengan semangat jihadnya telah menambah kekuatan untuk melawan Belanda. Belanda mulai kewalahan di berbagai medan perang pertempuran. Belanda mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi stelsel atau stelsel konsentrasi. Snok Hargronje menyimpulkan bahwa para pejuang Aceh itu sulit dikalahkan karena disemangati oleh semangat jihad dengan tali ukhuwah Islamiyahnya. Oleh karena itu, Snok Hargronje mengusulkan beberapa cara untuk melawan para pejuang Aceh. Beberapa usulan antara lain, perlu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh, kemudian menghadapi kaum ulama fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. 10 tahun berdarah. Perang dimulai tahun 1899 selama 10 tahun dan diakhiri tahun 1909 di Aceh. Perang ini disebut masa 10 tahun berdarah. Karena tekanan yang terus-menerus, Januari 1903 Sultan Muhammad Daud Syah terpaksa menyerah. Cara licik ini berhasil dan digunakan untuk mematahkan perlawanan Panglima Polem. Tanggal 6 September Panglima Polem menyerah. Tahun 1906 Cut Nyadin ditangkap dan diasingkan ke Sumatera. Sedangkan pada tahun 1911 Tengku Maat Trio berhasil ditembak mati. Nah, Perang Aceh berakhir pada tahun 1912. Terima kasih telah menyaksikan video ini.